Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Sifatu Az-Zaujah As-Salihah, sifat dari istri-istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan kriteria dari istri salehah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Maka wanita yang salehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, demikian juga dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di sisinya dengan penjagaan dari Allah. Ya, kita telah sebutkan bahwa ada dua sifat yang terdapat dalam ayat ini, bahwa yang pertama seorang wanita yang salehah ini menjalin hubungan atau berusaha untuk menjadi seorang hamba muslimah yang taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, dia pun berusaha untuk melaksanakan hak suaminya. Maka apabila seorang wanita melaksanakan ini dia menjaga kewajiban antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dia mentaati suaminya, maka sesungguhnya Nabi SAW telah menjanjikan surga baginya. Bahkan terserah dia mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Kata Nabi SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa di bulannya, kemudian dia menjaga kemaluannya, ini menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana yang engkau kehendaki. Ini luar biasa kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita muslimah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah menyampaikan perkara tersebut tentang pentingnya menjaga 4 hal yang disebutkan dalam hadis, Syekh berbicara tentang sebuah kesalahan yang terjadi di kalangan wanita muslimah yang berkaitan dengan pernikahannya. Karena ini membahas sifat istri yang salehah, tentunya erat kaitannya dengan pembahasan pernikahan. Maka beliau mengkritik sebagian wanita muslimah yang lebih mementingkan kemewahan dalam melaksanakan acara pernikahan, atau mereka lebih mengedepankan acara resepsi yang menghabiskan biaya yang banyak. Maka menurut beliau ini perlu diperhatikan Anda ketika memulai pernikahan dengan pesta yang besar-besaran, dengan pemborosan yang luar biasa, ini dikhawatirkan akan menyebabkan tercabutnya keberkahan dari pernikahan Anda. Maka kita sampaikan kepada saudari-saudari kita, kaum wanita muslimah yang akan melaksanakan pernikahan, maka hati-hati dari memboros-boroskan harta untuk acara pernikahan.
Maka kata beliau, ya, nanti akan kita bacakan, beliau menyampaikan bahwa pemborosan ini suatu hal yang tidak baik. Dikhawatirkan nanti ya tercabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu memulai bahtera rumah tangganya atau memulai pernikahannya dengan suatu hal yang dimurkai oleh Allah berupa pemborosan. Ya, maka cukuplah dia menikah dengan pernikahan yang sederhana, ya, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan pada pernikahan yang dia jalani. Kata beliau di sini, "Tsumma idza manallahu 'alaiha bil kufil karim wa zawjil munasib 'alaiha an tattaqiyallah fihi min awwaliz zawaj wa fi bidayatihi." Kemudian kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya seorang ya suami yang sudah sesuai, ya sekufu, setara dengannya dan juga ya cocok dengannya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di awal pernikahannya. Ketika dia memulai bahtera rumah tangganya, hendaknya dia memulainya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaknya ketika dia menjalani bahtera rumah tangganya, mulai ketika dia menikah, ya, dia sudah menjalankannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Wa hadza yastaujibu an nunabbiha ila mas'alatin asbahal khata' fiha sya'i'an wal khalalu fiha mutakathiran. Ya. Maka merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita ingatkan, yaitu sebuah masalah yang menjadi sebuah kesalahan yang demikian tersebar di tengah-tengah manusia. Ala wahya al-israfu ya wal badhu alladhi yakunu fi lailati zawaj wa fi nafaqati zawaj, yaitu sikap berlebih-lebihan dan pemborosan yang terjadi pada malam pernikahan atau ya untuk biaya pernikahan. Ini biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan dikeluarkan dalam jumlah yang demikian besar, ya, terjadi padanya israf, ya, dan juga al-badh, pemborosan. Qala wa hadza amrun khataruhu balighun wa dararuhu azim. Maka perkara ini ya bahayanya itu perkara ini sangat berbahaya, ya, sangat besar keburukannya, ya, kemudaratannya. Maka perkara ini sangat berbahaya dan amat besar keburukannya. Mungkin sebagian kita menganggap halnya sepele, ya, tapi para ulama melihat bahwa perkara tersebut ya amat besar kemudaratannya. Wa katsirun minan nisa idza aqbalat 'ala zawaj ya ittajaha ihtimamuha ya lisakliyat. Banyak di antara para wanita ketika mereka akan menyambut pernikahan, ya, mendekati waktu pernikahan, maka ihtimamnya, perhatiannya ini hanya pada bentuk fisik saja. Wattajaha ihtimamuha limusyakalati banati jinsiha wa nadhiratiha. Maka dia pun mulai ya membanding-bandingkan pernikahan yang satu dengan pernikahan yang lainnya. Ya, maksudnya apa? Fulanah minan nas fa'alat. Ya, di pernikahannya si fulanah ada acara demikian. Wa fi zawaji fulani fa'alu kadza. Di pernikahannya si fulanah, ya, si fulan, ya, mereka melakukan demikian dan demikian. Artinya dia juga menginginkan pernikahan yang sama, pernikahan yang mewah, pernikahan yang ya dia ingin lebih bahkan dari pernikahan-pernikahan yang pernah dia lihat. Ya. Tatajihu binadhariha ila tilkan nadharah atau ila tilkan nadharah fayati al-israf. Maka kemudian dia memandang ya dengan pandangan yang seperti itu sehingga terjadilah pemborosan karena ingin ya membuat suatu acara resepsi yang sama dengan resepsi orang-orang lain. Fayaqa al-badh, maka terjadilah pemborosan.
wa yakthur at-tabdzir wa idha'atul amwal, maka terjadilah ya perbuatan tabdzir dan juga menyia-nyiakan harta. Ya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk misalnya untuk menghiasi ya ruangan pernikahan, ya apa namanya itu dalam istilahnya pernikahan itu ya, resepsi pernikahan, dalam resepsi pernikahan ya dibuat aksesoris perhiasan demikian rupa. Ya, ini tentunya membutuhkan biaya yang besar. Ya, yang membutuhkan biaya yang besar. Ya, wa idha'atul amwal, dan menyia-nyiakan harta. Idafatan ila ma qad yaqa'a aidan min munkarat wa muharramat. Ya, ditambahkan pada apa? Tambah lagi terjadi dalam acara pernikahan tersebut kemungkaran-kemungkaran dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pemborosan, ya, tambah lagi banyak kemungkaran di dalamnya. Ya, seperti adanya musik-musik, ya. Kemudian juga ikhtilat di antara para tamu, campur baur laki-laki dan perempuan. Ya, maka ini di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam pernikahan. Ya, dan juga yang sering kita lihat ya di negeri kita ini juga perlu saya ingatkan, dalam banyak acara pernikahan banyak makanan yang dibuang, terutama ya banyak makanan yang dibuang, padahal kondisinya barakallahu fikum ya makanan itu diambil secara prasmanan. Prasmanan itu kan artinya apa? Kita mengambil sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya seseorang itu ya mengambil sesuai dengan kapasitas perutnya. Ini apabila dia memang makannya itu cuma sedikit, jangan ngambil banyak. Cuma kita lihat banyak sekali di acara perkumpulan. Saya kira bukan acara nikahan saja ya. Ini satu hal yang juga sering saya lihat ketika berangkat umroh. Banyak sekali jamaah Indonesia yang mengambil makanan ya banyak sekali ya. Piringnya itu penuh. Nasinya banyak, lauknya banyak. Kemudian dia makan sedikit saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, makanan dibuang-buang. Ya. Ini sepertinya kebiasaan buruk dari bangsa kita atau dari sebagian bangsa kita yang perlu kita luruskan. Gak boleh seperti ini. Ya, antum membuang-buang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini idha'atul mal. Ya, menyia-nyiakan harta. Kalau memang Anda ingin makan, ya, makan ambil secukupnya. Ya, ambil secukupnya. Kalau nanti kurang nambah. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, apalagi pas umroh itu, ya Allah, orang seperti makannya luar biasa ya, membumbung tinggi. Kemudian kalau dia habiskan ya alhamdulillah, bagus ya. Kebanyakannya tidak dihabiskan. Sehingga kita lihat dibuang-buang, nasi dibuang-buang ya, lauk kadang-kadang lauknya Masya Allah ya. Lauk yang mungkin sebagian saudara-saudara kita yang kurang mampu kalau melihat itu mungkin menangis mereka. Ya, mungkin kalau mereka diberikan makanan yang kita buang itu luar biasa gembiranya. Ya, tapi demikianlah ya acara yang terjadi dalam acara-acara pernikahan, dalam acara perkumpulan-perkumpulan ya, banyak dibuang-buang ya makanan di dalamnya. Baik. Demikian juga kata beliau di sini, selain penyanyian harta terjadi berbagai macam kemungkaran dan perkara-perkara yang diharamkan. Fatakunu hadhihi al-bidayah wa taqdimah baina yaday zawaj sababan likusuril barakah wa qillatil khair. Maka kata beliau ya, kemaksiatan yang semacam ini, pemborosan, demikian juga kemungkaran-kemungkaran dan perkara-perkara yang diharamkan ini ya, ketika dia terjadi di awal pernikahan ya, maka dia bisa menjadi sebab ya likusuril barakah, kurangnya keberkahan, wakilatil khair, dan sedikitnya kebaikan dalam pernikahan tersebut. Ya, maka ini satu hal yang penting sekali kita nasihatkan, terutama bagi saudara-saudara kita yang akan menikah. Yang menikah sederhana saja, tidak kemudian kita berlebih-lebihan dalam merayakan pernikahan sehingga terjadi pemborosan yang luar biasa. Bikhilafi ma idza ibta'adat
al-mar'atu an dzalika wabta'ada ahluha an dzalika. Ya, wajanibul al-israf. Ya. Berbeda kalau mereka menjauhi, ya, seorang wanita menjauhi hal yang demikian, demikian juga keluarganya menjauhi sikap pemborosan, ya. Wajanibu al-ma'asi wal atham, demikian juga mereka menjauhi, ya, kemaksiatan dan juga menjauhi perbuatan dosa. Wa kanat an-nafaqatu nafaqatan, ya, la kulfata fiha wala israf wala tabdzir. Kemudian biaya yang dikeluarkan pun, ya, tidak membebani, tidak terdapat di dalamnya israf, ya, penyanyian harta, demikian juga tabdzir. Ya, kalau israf itu mengeluarkan harta pada sesuatu yang halal, ya, tapi berlebih-lebihan. Kalau tabdzir itu mengeluarkan harta pada sesuatu yang diharamkan. Misalnya dia keluarkan harta yang cukup banyak untuk menyewa band penghibur, ya, acara walimahnya. Ini namanya tabdzir. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat dosa. Adapun israf, misalnya dia beli makanan yang demikian banyak, ya, tapi kemudian untuk dibuang-buang. Makanan ini hukum asalnya halal, tapi ketika berlebihan dia menjadi israf. Ya, kalau dia dibuang-buang dia menjadi israf. Adapun tabdzir, ya, ini dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti, ya, menyewa band-band untuk menjadi penghibur dalam acara pernikahannya, acara resepsinya. Fahuna tatahaqqa, ya, al-khairiyah wa tahallul barakah. Kalau dia memulai pernikahannya tanpa kemaksiatan, tanpa tabdzir, ya, tidak menjadi mubadzir dalam acara tersebut, tidak mengeluarkan harta yang berlebihan, maka ini merupakan sebab kebaikan dan sebab keberkahan dalam pernikahannya. Jadi ketika seseorang memulai pernikahannya, memulai bahtera rumah tangganya dengan pemborosan, ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran di acara pernikahannya, maka ini merupakan sebab tercabutnya barokah. Sebaliknya, ketika dia memulai pernikahannya dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan tabdzir dan israf, maka ini merupakan sebab kebaikan dan keberkahan bagi pernikahannya. Walihada jaa fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunan Abi Daud min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, ya, datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikah aisaruh. Ya, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Ini seseorang tidak takalluf, ya, membebankan dirinya, ya, untuk melakukan atau membuat pernikahan yang mewah. Qala wa fi hadithi akhar a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna ya mu'natan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, a'dhamun nisa'i barakah, ya, wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan, ya, mu'nahnya, ini paling ringan maharnya. Fa khairun nisa aisaruhunna, maka wanita yang paling baik itu adalah yang paling mudah pernikahannya, yakni tidak harus membebani, ya, dalam pernikahannya. Walihada yanbaghi 'alal mar'ati wa 'alal ab wa 'alal ayyakuna nasba a'yunihim fin nikahi wa fi marasim az-zawaj at-taysir la ta'sir. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah bagi para wanita, demikian juga bagi para ayah dan juga bagi para ibu, bahwa yang hendaknya dia canangkan dalam pernikahan tersebut, ya, ketika dia melakukan pernikahan bagi anaknya, demikian juga ketika mengadakan acara-acara atau resepsi pernikahan, hendaknya dia mengedepankan kemudahan, bukan kesulitan. Wa tawadu wa la ta'ali wa tarafu,
Demikian juga dia mengedepankan kerendah hatian, ya, bukan kesombongan dan ketinggian. Warifku wal anah wa adamil israf wal badah. Demikian juga dia mengedepankan kesederhanaan, ya, bukan pemborosan, ya. Fahadha amrun lahu ta'thiruhu fil hayati zawjiyah kulliha salban wa ijaban. Maka beliau mengingatkan perkara ini, ya, ketika seseorang memulai pernikahannya, ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, ya. Jadi ini nasihat dari beliau, jangan kemudian kita sepelekan, ya, bagaimana seseorang itu memulai pernikahannya, maka ini sangat besar sekali pengaruhnya, ya, kepada kehidupan pernikahan selanjutnya, kepada pernikahan dia selanjutnya. Fa idza kana huna yusrun wa taysirun wa bu'dun 'anil israf kana dzalika min dawa'i hulul barakah wa tawalil khairat. Apabila ketika dia menikah, ya, di sana ada kemudahan, kesederhanaan dan jauh dari pemborosan, maka yang demikian ini, ya, merupakan pemicu keberkahan dan juga berlangsungnya kebaikan dalam rumah tangganya. Kalau dia sudah memulai pernikahannya, ya, kalau sudah memulai pernikahannya dengan suatu hal yang sederhana, yang jauh dari pemborosan, maka tentunya ini akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ketika dia memulai pernikahannya dengan penuh kemaksiatan, pemborosan, ya, maka dikhawatirkan tercabut keberkahan dari pernikahan tersebut. Wa idza budi'a bil israf wa tabdzir wal ma'asi wa anwa'il atham fa hadha min a'zami asbabi intiza'il barakah wal iyadzu billah. Sebaliknya, ketika dia memulai pernikahannya dengan sikap berlebih-lebihan, demikian juga sikap tabdzir dan maksiat serta berbagai macam dosa, maka ini merupakan sebab yang besar, ya, tercabutnya keberkahan dari rumah tangganya, wal iyadzu billah. Baik, ya, ini yang diingatkan oleh beliau berkenaan dengan karakter wanita salehah, ya, atau karakter istri salehah, ya. Hendaknya dia ketika memulai pernikahannya, dia mulai dengan hal-hal yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia, ya, memulai pernikahannya dengan perkara-perkara yang maksiat. Demikian juga yang perlu kita ingatkan juga mungkin, ya, hubungan antara calon suami dan istri. Ya, banyak orang yang memulai hubungan pernikahannya dengan pacaran terlebih dahulu. Pacaran hukumnya haram dalam Islam. Ya, kalau ingin pacaran, ya sudah, nanti habis nikah setelah halal. Pacaran dalam artian mau berdua-duaan, mau jalan berdua, ya, mau ngobrol berdua. Bahkan lebih daripada itu pun boleh kalau sudah nikah, ya. Kalau sudah halal silakan. Ini kebanyakan kaum muslimin, dan kita sayangkan orang tua juga membiarkan, ya, membiarkan anak-anaknya berhubungan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Hati-hati, ya, ini sama saja Anda melepaskan putri Anda ke kelompok serigala atau kepada serigala. Serigala di sini bukan berarti calon suaminya itu adalah orang yang jahat, belum tentu. Ada yang jahat ada yang jahat yang bisa menyebabkan dia berbuat kemaksiatan, ini syaitan. Ya, tidaklah ada dua orang berkumpul, ya, laki-laki dan perempuan berkumpul, satu laki-laki satu perempuan, kemudian berkholwat, melainkan yang ketiganya syaitan. Nah, ketika dia membiarkan anak-anaknya pacaran, ya, orang tua membiarkan anak-anaknya pacaran, sesungguhnya dia telah memfasilitasi syaitan untuk membuat kerusakan. Maka kita dapati banyak orang yang menikah dalam keadaan sang wanitanya sudah hamil terlebih dahulu. Siapa yang salah kira-kira? Siapa yang salah? Orang tua karena kurang ketegasannya dalam membatasi pergaulan anak. Maka jangan mulai pernikahan Anda dengan kemaksiatan. Tempuhlah cara-cara yang syar'i. Ya, tempuhlah cara-cara yang syar'i untuk menikah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, ini menjadi sebab kita
mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan kita. Ya. Bagaimana Ustadz, nanti saya nggak kenal dengan calon istri saya. Yang penting antum tahu secara umum calon istri antum itu orang baik. Atau seorang wanita tahu bahwa calon suaminya ini adalah seorang laki-laki yang baik, maka cinta itu ya suatu hal yang bisa kita tumbuhkan. Ya, yang bisa kita tumbuhkan. Ya. Betapa banyak ya orang-orang tua kita zaman dahulu, ya mereka tidak saling mengenal, nggak ada yang namanya pacaran, tapi rumah tangga mereka luar biasa, ya awetnya. Ya, sampai tua, sampai meninggal dunia, ya kita dapati pernikahan mereka berlangsung dengan demikian harmonis. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, ya pacaran sudah lama, ya nikahnya hanya berapa bulan, nikahnya hanya beberapa bulan. Maka tempuhlah ya, cara yang syar'i untuk menikah. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala ya berikan keberkahan pada pernikahan kita. Ya nggak mesti kita langsung mencintai pasangan kita ya. Namanya cinta itu suatu hal yang ditumbuhkan ketika kita mungkin awalnya tidak kenal dia, kemudian kita mulai berinteraksi, mulai memberikan perhatian, maka cinta itu akan tumbuh. Cinta itu akan tumbuh, dan ini sudah banyak yang merasakan ya bahwa di awalnya nggak kenal sama sekali, tapi begitu menikah terwujudkanlah rasa cinta antara pasangan suami dan istri. Demikian juga yang berkaitan dengan pembahasan ini, ya sebagaimana disebutkan oleh beliau, banyak di antara pasangan-pasangan itu mereka lebih fokus pada acara resepsi pernikahannya, ya mulai dari mereka fitting pakaian, kemudian membuat foto prewedding haram ya, nggak boleh ya, kalian itu belum menikah ya, sebelum suami istri, kemudian foto bergandengan tangan ya, kemudian ditaruh di undangan. Ini udah kawin apa belum ya, kok bisa gandeng-gandengan tangan ya, nggak boleh yang demikian ya. Nah banyak di antara pemuda-pemuda ya yang dia lebih fokus pada persiapan acara nikahnya, tapi mereka tidak fokus terhadap apa yang harus menjadi bekal mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ya terkadang para pemuda itu sampai nggak tahu ya ketika terjadi problema rumah tangga apa yang harus dia lakukan, sehingga baru beberapa bulan menjalani bahtera rumah tangga ya yang perempuan minta dibalikin ke rumah bapaknya ya, padahal mungkin masalah yang sepele. Nah harusnya perhatian seseorang ketika dia ingin menikah ya, dia mempersiapkan dirinya dengan baik ya, apa yang harus dia lakukan. Misalnya ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, penanganan konflik dalam rumah tangga, apa yang harus dia lakukan ya. Kan kita sangat kurang ilmu untuk mempersiapkan pernikahan, apa yang harus kita persiapkan ketika akan menikah ya. Harusnya ada penataran terlebih dahulu bagi orang-orang yang mau menikah, apa yang harus mereka persiapkan. Ini harus betul-betul mereka kuasai agar tidak terjadi konflik. Atau melihat saja sekarang angka perceraian itu demikian tinggi, apalagi di masa media sosial sekarang ya, maraknya media sosial, maka angka perceraian itu semakin tinggi ya. Oleh karena itu pasangan yang ingin menikah hendaknya mereka benar-benar mempersiapkan diri sebelum pernikahan. Jangan fokus pada acara resepsi ya. Acara resepsi cuma 1 hari saja, untuk apa? Lebih baik Anda habiskan perhatian Anda untuk ya mempersiapkan diri bagaimana menjalani bahtera rumah tangga yang akan Anda jalani ya selama puluhan tahun. Baik, ini mungkin perkara yang bisa kita ingatkan dalam ya permasalahan ini ya. Insyaallah kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, bagi antum yang ingin bertanya, terutama berkenaan dengan tema yang kita bahas, silahkan layangkan pertanyaan antum ke nomor WA 0812 8281 5947 0812 8281 5947. Ini admin kajian kebayoran, atau 0811 717 544. Ini admin dari Radio Muslim Amuba. Baik, sini ada pertanyaan
Assalamualaikum Ustadz, istri Ana bekerja dan tidak mau berhenti meskipun sudah diminta berhenti oleh Ana. Mohon penjelasannya tentang hal ini. Dan keburukan apa saja yang ada bila wanita bekerja di luar rumah. Ya, dilihat dulu pekerjaannya apa. Ya, kalau pekerjaannya sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya terpenuhi padanya syarat. Ya, misalnya pekerjaannya khusus bagi wanita dan memang itu dibutuhkan dilakukan oleh wanita, ya seperti guru wanita atau seorang perawat, dokter dan yang semisalnya, maka silakan saja dia bekerja. Tapi kalau misalnya antum sebagai kepala keluarga memandang ya dia lebih besar maslahatnya untuk tidak bekerja, maka hendaknya seorang wanita itu taat kepada suaminya. Maka ingatkan dia untuk mentaati suaminya. Ya, sampaikan dalil-dalil ya dan motivasi dari Al-Quran dan As-Sunnah bagi wanita yang taat kepada suaminya. Mudah-mudahan dengan motivasi tersebut dia mau meninggalkan pekerjaannya. Ya, dan perlu kesabaran, disampaikan dengan pelan-pelan, jangan kemudian dia terkesan memaksa, tapi disampaikan dengan cara yang baik. Ya, karena dengan disampaikan dengan cara yang baik tanpa memaksa, ini akibatnya juga akan lebih baik nanti daripada dia memaksa istrinya, ya maka nanti kemungkinan akan terjadi permasalahan yang lebih besar. Keburukan apa saja yang ada bila wanita bekerja di luar rumah? Ya, kalau lingkungannya tidak syar'i, ya tentu saja akan menimbulkan banyak kemungkaran, ya bercampurnya laki-laki dan perempuan, ya kemudian dia meninggalkan tugasnya di rumah, anaknya menjadi terlantar, tidak ada yang memperhatikan, banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang akan terjadi ketika dia bekerja di luar rumah. Baik, Ustadz, bagaimana jika terjadi tarik ulur dengan keluarga dalam merencanakan resepsi dan akhirnya ikhwan dan akhwat yang sudah mengaji tidak bisa melaksanakan pelaksanaannya dengan syar'i, ini ada ikhtilat atau ada musik? Maka dia menimbang, ya dia timbang mana kemudaratan yang lebih besar. Kalaupun mereka terpaksa melakukan acara yang dipenuhi kemaksiatan, ya sudah, ya kalau sudah berupaya sedemikian rupa untuk menghindari kemaksiatan tersebut, ya dia upayakan terlebih dahulu, sampaikan bahwa yang demikian tidak boleh, ya yang acara-acara maksiat tidak boleh, hendaknya tamu dipisah dan yang semisalnya, dia usahakan disampaikan kepada keluarganya. Kalau nggak bisa misalnya, maka dia negosiasi, dia belajar bagaimana negosiasi. Misalnya gimana kalau musik-musiknya diganti dengan bait-bait syair tanpa musik, ya ini namanya taqlilu syar, dia mengurangi adanya keburukan dalam acara pernikahannya, ya pokoknya dia usahakan semaksimal mungkin. Kalau tidak ada, ya sudah, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya sudah, setelah nikah dia banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena itu berada di luar kewenangan dia karena dia masih hidup bersama orang tuanya. Tapi setelah dia menikah, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba semaksimal mungkin melaksanakan pernikahannya, ya menjalani pernikahannya sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang mau walimah sementara penyelenggaraannya tidak sesuai sunnah, masih ada musik campur bau laki-laki dan wanita, ya apabila kita sudah nasihati namun tidak mau mendengarkan, apakah kalau kita membantu hal tersebut termasuk tolong menolong dalam perbuatan kemungkaran? Ya dilihat dulu apa bantuannya. Ya kalau bantuan dia hanya sekedar bantuan misalnya secara finansial, ya udah ini buat acara walimah, buat makanannya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, tapi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang maksiat. Contohnya misalnya dia kasih sumbangan untuk menyewa band yang mengisi di acara pernikahan tersebut, jangan. Tapi kalau sekedar dia misalnya ikut membiayai misalnya membuat undangannya atau membuat makanannya, maka yang demikian tidak mengapa, bukan termasuk ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya beliau akan menyebutkan atau membahas sifat wanita solehah atau sifat istri solehah yang selanjutnya, yaitu mewaspadai tipu daya syaitan.
ya, al-hadru minasyaiton, ini mewaspadai tipu daya syaitan. Jadi seorang wanita yang solehah itu tidak lupa ya dan tidak lalai ya, selalu mewaspadai ancaman dari syaitan laknatullah alaih. Ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.